Dikira bercanda, STY panggil 9 pemain grade A. Diminati timnas Indonesia, respon Jayden Oosterwolde tak terduga. Momen sakral skuad Garuda saat buat supporter tetangga iri. Alasan STY bisa prioritaskan Piala AFF 2024. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen sakral skuad Garuda buat supporter tetangga iri. Menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan supporter di stadion kini menjadi kebiasaan baru dalam laga timnas Indonesia. Biasanya momen itu dilakukan setelah pertandingan kandang skuad Garuda. Biasanya, para pemain dan staf pelatih melingkar di tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bahkan kecintaan pemain timnas Indonesia seperti JIzes dan Ragnar Oratmangun yang terlihat sangat lancar menyanyikan lagu Tanah Airku ini ternyata membuat netizen asal Malaysia sampai merasa iri. Hal ini pun sampai menjadi sorotan netizen asal Malaysia, @Mufasa, yang memberikan atensi khusus terhadap kedua pemain itu. Dalam hal ini, netizen asal Malaysia menyoroti kefasihan JIzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa dengan fasih menyanyikan lagu Tanah Airku. Mengingat mereka adalah pemain diaspora yang baru saja dinaturalisasi. Media ini kemudian mempertanyakan apakah para pemain keturunan yang nantinya memperkuat timnas Malaysia juga bisa sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan mereka, Negaraku, seperti J dan Ragnar menyanyikan lagu Tanah Airku. Ada banyak sekali respon dari netizen Indonesia yang menanggapi cuitan ini. Mereka merasa sangat bangga dengan kefasihan JIzes dan Ragnar Oratmangun yang sangat lancar menyanyikan lagu tersebut. Sementara itu, pemain diaspora lain, Tom Haye, menganggap momen itu adalah salah satu yang paling berkesan. Dalam wawancara di podcast The Highway, ia bahkan menyebut tembang ciptaan Surijah Niung atau yang populer dengan nama Panggung Ibu Sud itu sebagai lagu yang indah. Atmosfer pertandingan timnas Indonesia sendiri memang selalu jadi spesial di mata Haye. Pemain berusia 29 tahun ini bahkan menyebut sulit untuk mendengar teriakan rekan-rekan timnya selama bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alasan STY bisa prioritaskan Piala AFF 2024. Usai timnas Indonesia berhasil memperpanjang nafas di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 dengan merengkuh 3 poin pertamanya, skuad Merah Putih jadi banyak dijagokan untuk menjadi juara di turnamen selanjutnya Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Beberapa pihak pun menganggap skuad Garuda sudah cukup matang untuk menjadi penantang, meskipun kemungkinan besar turun dengan pemain mudanya. Menariknya, jika prediksi itu benar, menjadi juara Piala AFF 2024 nyatanya akan membuat ranking FIFA timnas Indonesia langsung melesat tajam. Perlu diketahui, meskipun Piala AFF tidak terhitung sebagai agenda resmi FIFA, namun poin yang didapat di ajang ini tetap masuk perhitungan. Pasalnya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini masuk ke dalam FIFA A-Match atau laga uji coba. Dengan demikian, menurut perhitungan di laman footballranking.com, timnas Indonesia pun berpotensi mendapatkan 18,52 poin. Andai bisa menyapu bersih 8 kemenangan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebanyak 8 laga itu meliputi 4 pertandingan di fase grup, serta 2 laga semifinal dan 2 pertandingan final. Di mana tambah 18,52 poin ini pun berpotensi meroketkan posisi timnas Indonesia dari posisi 125 ke 119 dunia. Jadi, kesimpulannya adalah Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tetaplah penting dalam misi menembus peringkat 100 dunia pada 2027. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menargetkan timnas Indonesia meraih hasil semaksimal mungkin di turnamen yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari itu. Kembali mengingatkan, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, Vietnam, dan juga Laos. Sintayong pun rencananya akan memulai pemusatan latihan di Bali pada Selasa 26 November. Dikira bercanda, STY panggil 9 pemain grade A.
Timnas Indonesia akan menurunkan pemain usia 22 tahun menghadapi Piala AFF 2024 yang dimulai bulan depan. Mengingat Piala AFF bukan ajang resmi FIFA, pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri pun akan cukup sulit untuk mendapatkan izin klub. Hal itulah yang mendasari pelatih Sintayong akhirnya memilih memanggil pemain-pemain muda untuk menghadapi turnamen itu. Nyatanya meski hanya menurunkan pemain muda, namun media luar negeri menyoroti 9 pemain grade A yang tetap diboyong. Hal itulah yang coba diklaim oleh media Vietnam Soha.vn. Menurut ulasan mereka, 9 pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk, Ivar Jenner, lalu Justin Hubner, Ronaldo Kuate, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Di mana dari sederet nama itu hanya Ronaldo Kuate lah yang belum mendapatkan panggilan untuk berseragam Timnas Indonesia Senior. Soha sendiri menyebut secara teori Sintayong memang mungkin akan kesulitan memanggil banyak pemainnya yang bermain di luar negeri. Karena memang Piala AFF bukan bagian dari program FIFA dan klub berhak untuk tidak melepaskan pemainnya. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut Soha akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh yang akan meyakinkan tim sepak bola yang berkuasa agar melepaskan pasukannya. Meskipun banyak gunjingan menerpa dalam proses persiapannya, namun demikian Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih Sintayong, yakni dalam memimpin Timnas Indonesia berjuang pada ajang Piala AFF 2024 ini. Ia kemudian mengingatkan semua pihak tentang target PSSI sebenarnya sepakat menurunkan skuad U22 adalah sekaligus sebagai persiapan SEA Games tahun depan. Meski begitu, sekali lagi Erick Thohir menekankan ia tetap ingin Timnas Indonesia memberikan yang terbaik termasuk menjadi juara. Diminati Timnas Indonesia, respon Jadon Oosterwolde tak terduga. Nama Jadon Oosterwolde sejatinya sudah pernah masuk rekomendasi pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada 2020 silam. Saat itu sang pemain dapat tawaran untuk unjuk gigi dalam pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong. Jadon pun juga sempat mengakui dihubungi langsung melalui pesan Instagram dari asisten pelatih Timnas Indonesia. Namun demikian, sang pemain pada akhirnya menolak tawaran untuk memperkuat Merah Putih. Selain untuk menolak Timnas Indonesia, Jadon juga menolak Tim Nasional Suriname. Usut punya usut, pesepak bola keturunan Indonesia ini sampai saat ini ternyata masih menunggu panggilan dari Timnas Belanda. Hal itulah yang membuatnya masih pikir-pikir untuk membela Timnas Indonesia atau Suriname. Saya telah menyampaikan melalui agen saya bahwa saya sementara ini fokus pada kemungkinan bermain untuk Belanda. Indonesia dan Suriname untuk sementara belum menjadi prioritas. Saya selalu bermimpi untuk Oranye dan ingin berjuang sepenuhnya untuk itu. Demikianlah ia menjelaskan. Sementara itu setelah 3 tahun 9 bulan berlalu, Jadon ternyata juga masih tetap berpegang teguh untuk bisa membela Timnas Belanda. Hal itulah yang coba disampaikannya dalam wawancara terbaru bersama ESPN, saluran Belanda ESPN.nl pada 20 November kemarin. Dalam wawancara terbaru itu, pemain yang kini memperkuat Fenerbahce ini mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Begitu juga dengan Tim Nasional Suriname. Namun, komitmennya masih sama, ia ingin masih menunggu panggilan dari Belanda. Memang, Jadon sendiri memenuhi syarat untuk membela Indonesia, Suriname, atau Belanda. Hal itu dikarenakan Jadon memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu, sementara itu ayahnya merupakan orang Suriname. Adapun Jadon sendiri juga bisa memperkuat tim Oranye karena dirinya lahir di Zwolle, Belanda dan mempunyai paspor negara tersebut.